Selamat pagi sahabat Alkitab, marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini berasal dari kitab Daniel pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-12. Ya Tuhan, Engkaulah yang benar, tetapi patutlah kami malu seperti pada hari ini. Kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem, dan segenap orang Israel, mereka yang dekat dan mereka yang jauh, di segala negeri kemana Engkau telah membuang mereka, oleh karena mereka berlaku murtad terhadap Engkau. Ya Tuhan kami, raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bapak-bapak kami patutlah malu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia, dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami, yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaran para nabi, hamba-hambanya. Segenap orang Israel telah melanggar hukum-Mu dan menyimpang karena tidak mendengarkan suara-Mu. Sebab itu, telah dicurahkan ke atas kami kutuk dan sumpah yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, hamba Allah itu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Dia. Dan telah ditetapkannya firman-Nya yang diucapkannya terhadap kami dan terhadap orang-orang yang telah memerintah kami, yakni bahwa akan didatangkannya kepada kami malapetaka yang besar yang belum pernah terjadi di bawah semesta langit, seperti di Yerusalem. Terdapat dua ingatan akan pengalaman bangsa Israel yang diungkapkan Daniel melalui doa pengakuan dosanya ini, yaitu segala tindak kesalahan bangsa Israel secara turun-temurun dan ikatan perjanjian antara mereka dengan Allah. Pembuangan yang harus dialami oleh bangsa Israel cukup menjadi teguran yang membangkitkan kesadaran bahwa mereka telah melakukan pelanggaran kepada Allah. Namun, kita juga perlu meluruskan beberapa hal terkait penuturan doa pengakuan dosa Daniel tersebut. Pertama, relasi antara umat dan Allah melampaui bentuk transaksional. Konsep berkat dan kutuk yang sempat disebutkan Daniel pada ayat 11 ketika ia berkata, "Sebab itu dicurahkan ke atas kami kutuk dan sumpah," merupakan konsekuensi tanggung jawab bangsa Israel kepada Allah. Sekilas kehadiran kutuk dan berkat dalam relasi antara Allah dengan bangsa Israel memang terkesan transaksional. Namun kita perlu mengingat bahwa segala hal yang tertulis ada di dalam Imamat pasal 26. Itulah bukti pengalaman masa lalu terkait hubungan dan dapat dikategorikan sebagai kesepakatan hubungan antara Allah dengan bangsa Israel pada masa-masa awal keluarnya mereka dari tanah Mesir. Kedua, pendampingan dari Allah selalu ada sepanjang perjalanan hidup bangsa Israel, sejak awal ikatan perjanjian hingga masa hidup Daniel ini. Namun, nampaklah melalui pengakuan dosa Daniel bahwa bangsa Israel tidak hanya mengkhianati ikatan perjanjian dengan Allah, melainkan juga menolak pendampingan yang Allah berikan. Itulah yang membuat keterbuangan harus mereka alami sebagai konsekuensi tindakan mereka. Sahabat Alkitab, ada kalanya manusia bertindak tidak bertanggung jawab kepada Allah dan cenderung berubah menyalahkan Allah ketika terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidupnya. Pengakuan dosa yang Daniel sampaikan kepada Allah merupakan contoh pertanggungjawaban manusia atas segala hal yang ia lakukan dengan segala konsekuensinya. Kita perlu merendahkan hati di hadapan Allah, bukannya berlagak pongah dan tinggi hati di hadapannya. Bertanggung jawab dan mengakui kesalahan menjadi hal yang perlu dilakukan dalam relasi kita dengan Allah sebagai bentuk keseriusan dan kesungguhan hati serta pikiran untuk mengikutinya setiap hari. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami datang ke hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati dan kesadaran akan banyaknya kesalahan yang sering kali, entah secara sadar maupun tanpa sadar kami lakukan dan menyakiti hati Tuhan. Tolonglah kami
untuk mau mengakuinya dan memohon ampun. Mampukanlah kami untuk terus mengalami pembaharuan di dalam Tuhan. Biarlah hati kami selalu kami buka untuk dibentuk oleh Engkau dalam menjalani hari-hari kami. Inilah doa dan ungkapan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin.